Oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi teman-teman Mitra Toko Rame yang selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, untuk pagi hari ini kita sudah masuk ke minggu kedua ya di bulan puasa di hari ke-13 di bulan Ramadan ini. Nah, sebelum mulai pengen absen dulu dong seperti biasa teman-teman di sini domisilinya dari mana aja ya kalau boleh tahu. Pengen tahu nih biar kita menyesuaikan. Takutnya ada yang di Turki gitu kan. Takutnya kemalaman. Solo, Kak Citra, Masya Allah. Nah, ini yang on cam nih, Bu Nurul sama Bu Pipih dari mana nih? Bu Eri, Depok, Bu Pipih, Bandung. Oh, ini ada Bu Inai dari Magelang. Terus Kak Umu mana nih? Kak Trisma juga. Ah, baik, sebelum dimulai, saya mau infokan dulu terkait info-info yang ada di Toko Rame. Jadi eh, sambil jemur baju jadi bisa on cam. Oke, nggak apa-apa. Bu Citra, Kak Citra, Masya Allah sambil ngejemur sambil dengerin ya. Baik. Oh, ini dari ada juga nih Pak Arpatonis Basir. Dari mana Pak? Nah, ya sebelum mulai, saya mau info dulu. Jadi Community Talk itu merupakan sebuah agenda mingguan sebenarnya ya. Sebelum bulan Ramadan itu kemarin kita agendanya di setiap hari Jumat gitu. Nah, jadi tetapi kalau untuk di bulan Ramadan ini kita adakan 2 kali dalam seminggu gitu. Jadi ngasih agenda lah buat teman-teman di bulan suci Ramadan ini biar nggak sepi-sepi amat gitu ya. Ya kita kita berbagi sharing mengenai ilmu ataupun topik-topik yang ada di Toko Rame. Oh, ada Pak Arpatonis dari Bekasi, Masya Allah. Nah, kemudian selain ada agenda community talk, Toko Rame juga ada agenda atau program-program lainnya. Kalau community talk kan jadi sebuah wadah kita sharing-sharing ilmu. Kita ada juga agenda apa namanya basic skill. Nah, basic skill insya Allah nanti di jam 2 siang itu ada. Nanti infonya di blasting lah sama admin Toko Rame. Kalau basic skill itu mengenai tentang pengenalan aplikasi Toko Rame dan gimana sih cara bikin konten berjualan baik dan benar. Nanti di situ bakal dijelaskan gitu. Nah, kemudian ada juga Zoom meeting pengenalan aplikasi gitu. Kemudian ada juga program akselerasi. Nah, nanti untuk info-info itu teman-teman pantengin aja tuh apa namanya grup-grup media sosial Toko Rame. Nah, info juga buat teman-teman di sini yang belum masuk grup regionalnya Toko Rame, itu bisa info juga nih kalau misalkan mau masuk grup regional Toko Rame. Nah, pertanyaannya kan mungkin emang kenapa Mas Doni harus masuk grup Toko Rame, regional Toko Rame? Kenapa emang? Ya karena benefitnya bisa masuk grup regional Toko Rame itu teman-teman bisa dapat info-info mengenai promo, info-info mengenai program Toko Rame, dan juga dapat bahan-bahan untuk posting gitu dari mulai bahan video, foto sampai apa namanya copywritingnya. Jadi tinggal copy paste, gitu. Nah, oke, sebelum dimulai, mari kita buka acara ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini sudah ada Kang Arif Rahman juga, Kang Arif Rahman Lubis ya, yang sudah hadir dan akan menjadi pemateri di agenda Community Talk pagi ini. Nah, sebelum saya serahkan ke Kang Arif, saya mau spill sedikit mengenai tentang Kang Arif. Jadi di sini teman-teman, kalau misalkan ada yang masih belum tahu Kang Arif itu siapa, nah jadi Kang Arif itu beliau adalah seorang penulis buku nih, penulis buku dan juga founder dari media sosial Islami Teladan Rasul. Beliau juga sudah bergabung di Tokrame sebagai distributor kalau nggak salah. Nah jadi nanti kita bisa sharing-sharing mengenai ya kehidupannya Kang Arif selain menjadi penulis gitu kan.
di sela-sela menjadi penulis sudah gabung juga menjadi Mitra Toko Rame, kegiatannya ngapain aja sih seperti itu. Oke, Bismillah saya mulai aja. Saya serahkan ke Kang Arif Rahmannya. Mangga Kang. Baik, terima kasih Mas Doni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayah Bunda, Bapak Ibu, teman-teman semua, izin langsung kita masuk ke pembahasan. Kang Doni, saya boleh dijadikan co-host, Kang? Oh boleh. Sebentar. Arif. Ini sama admin ya, Mas Dika. Nah udah Kang. Siap. Baik, atur nuhun. Insya Allah kita akan membahas tentang bagaimana Ramadan ini bisa jadi momen kita bersama dengan keluarga menebarkan kebaikan. Jadi saya sharing ya ke teman-teman, mudah-mudahan ini memang agak beda. Biasanya kalau yang sesi saya temanya beda ya, bukan tema-tema tentang jualan atau sejenisnya, tapi mudah-mudahan jadi variasi lah gitu kan, jadi variasi ya, sehingga mungkin kalau untuk terkait dengan aktivitas jualan, bisnis, skill-skill lain sebagainya, insya Allah bisa didapatkan dari guru-guru kita yang lain yang lebih kompeten. Saya izin sharing beberapa hal yang simpel-simpel saja. Nah, teman-teman semua, ayah bunda semua, Ramadan ini tentu jadi momen yang tepat ya kalau kita gunakan dalam keluarga kita untuk bisa menebarkan kebaikan. Dalam hal ini salah satu yang menjadi pegangan kita adalah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu disampaikan oleh para sahabat, beliau itu sangat dermawan. Beliau itu sangat dermawan. Dan dermawannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu di bulan Ramadan itu jauh lebih dermawan lagi. Sampai-sampai dianalogikan itu seperti angin yang berhembus dermawannya. Jadi membantunya itu seperti angin. Kalau angin itu kan berarti masuk ke semua sisi ya, terasa ke semua sisi. Walaupun kadang mungkin tidak terlihat oleh orang lain, tapi kedermawanan beliau itu seperti angin yang berhembus. Nah, terus di antara kita tentu beraktivitas bisnis dimanapun, termasuk di toko rame, tentu mungkin mayoritas atau bahkan keseluruhan kita salah satu tujuan utamanya kan tentu ingin bisa banyak memberi kan gitu ya, ingin bisa banyak membantu. Baik itu untuk keluarga kita, baik itu untuk pasangan hidup dan anak-anak, baik itu juga untuk orang tua kita, baik itu untuk saudara kita, baik itu untuk tetangga kita, baik itu untuk sekitar kita. Nah, jadi momen Ramadan ini perlu untuk kita kuatkan bahwa yang pertama, kalau kita cinta sama Rasul, ingin mencontoh Rasul, bulan Ramadan itu banyak memberi, lebih daripada bulan lainnya. Yang kedua, ini untuk mengingatkan kita bahwa jangan sampai nanti Allah lapangkan rezeki kita lupa tuh dengan doa-doa kita. Kan biasa kita kalau lagi berusaha agar rezeki Allah lapangkan, biasanya dalam berdoa itu harapannya Mas Doni dan teman-teman ya, harapannya itu ya Allah lapangkan rezeki, saya ingin banyak sedekah kan gitu ya, saya ingin banyak berbagi. Nah, hati-hati nanti kalau misalnya Allah lapangkan rezeki, kemudian penghasilannya 100 juta, 200 juta gitu kan, masuk ke kantong cashnya bisa dapat 100 juta, 200 juta, hati-hati, jangan sampai lupa bahwa apa yang kita harapkan, apa yang kita doakan. Dan sabda Rasulullah juga, sahabat-sahabat semua, ayah bunda semua, Rasul pernah mengatakan seperti ini terkait dengan harta. Seorang hamba itu mengatakan hartaku, hartaku, dan hartaku. Padahal sebenarnya harta dia, sabda Rasulullah, harta manusia, harta hamba Allah itu hanya 3. Yang pertama, makanan yang dia makan, kemudian akan menjadi kotoran. Yang kedua, pakaian yang dia pakai, kemudian akan menjadi usang. Yang ketiga, harta itu adalah harta yang dia sedekahkan, itulah harta dia yang sebenar-benarnya.
Gitu. Maka kita harus paham bahwa dari harta kita itu ada hal yang bisa kita lakukan untuk berbuat kepada orang lain, dan itu adalah kewajiban kita. Gitu. Jangan merasa bahwa ketika Allah memberikan kita harta 10 juta, 50 juta, 100 juta, semua adalah hak kita. Tidak, dalam Islam itu pasti diatur bahwa ada hak orang lain, dan itu wajib untuk kita keluarkan, apalagi kalau misalnya bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, momen ini kita ingin sharing atau ngobrol tentang bagaimana agar kita itu punya reminder lah ya, pengingat kepada kita agar kita punya kepedulian, kemudian agar kita punya membangun kesadaran ya, reminder sih sebenarnya, pengingat ya. Insya Allah semuanya pasti punya kesadaran, mengingatkan kembali agar punya kesadaran, dan agar kita di bagian yang keduanya nanti bisa mempraktekkan untuk rumah tangga kita, bagaimana pasangan hidup, kemudian anak-anak juga turut membangun kesadaran menebar kebaikan ini, dalam hal ini kedermawanan. Nah, saya ingin membaginya, ayah bunda semua, obrolan kita ini ke dalam dua bagian. Yang pertama, saya ingin cerita tentang keteladanan dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat kaya dan sangat dermawan. Nah, boleh dituliskan nggak, ayah bunda? Kira-kira kalau misalnya disampaikan nih ya, Mas Doni, Bunda Pipi, Bunda Desti, dan Bunda semua ya, Bunda semua. Kalau misalnya disebutkan nih, sahabat Rasul yang sangat kaya dan sangat dermawan, itu siapa tuh? Boleh dituliskan nggak di kolom chat? Kolom chat aja ya. Sahabat Rasul yang sangat kaya dan sangat dermawan. Kan sangat terkenal ya, Utsman bin Affan. Nah, ya, benar. Utsman bin Affan. Sangat kaya dan sangat dermawan. Mungkin ada juga yang ingatnya yang pertama kali Abdurrahman bin Auf ya, radhiyallahu anhu mungkin. Tapi nih, sekarang pertanyaannya kita tambahkan ya. Siapakah sahabat yang sangat kaya dan sangat dermawan, yang punya anak juga seorang sahabat yang sangat kaya dan sangat juga dermawan? Sahabatnya sangat kaya, sangat dermawan, punya anak, anaknya juga sangat kaya dan sangat sangat dermawan. Kira-kira ada nggak yang tahu? Kira-kira siapa tuh orang tersebut? Nah, kita ini mau membahas ya, karena belum ada yang nebak ya. Berarti alhamdulillah, berarti materinya pas ya. Sehingga bisa dapat tahu kan, dapat sosok baru tuh kita. Bisa Betul, dapat belum sosok ada yang baru. tahu ya, Kang. Iya, kalau udah tahu kan tadi misalnya ya udah nggak usah dibahas, masuk pembahasan selanjutnya kan gitu ya, Mas Doni ya. Iya, Nah, iya, Kang. kenapa saya hadirkan sosok ini? Karena bisa jadi sebagian kita atau mungkin di sini mayoritas kita belum tahu atau belum terlalu mengenal. Yang kedua, karena ceritanya ini kan kita mengajak keluarga ya, artinya bukan hanya ayahnya, bukan hanya ibunya, tapi juga ayah dan anaknya. Yang ingin saya sampaikan ini bahwa ini keteladanannya bin Auf ya, Abdurrahman bin Auf. Tapi bukan itu, karena Abdurrahman bin Auf kalau ditanya misalnya anaknya kedermawanan apa, nggak terlalu masyhur ya, tapi sahabat ini itu masyhur. Beliau masyhur, beliaunya kaya dan sangat terkenal kedermawanannya. Yang kedua, anaknya juga kaya dan sangat terkenal kedermawanannya. Bahkan nanti kalau kita bahas ya, ini akan sangat ekstrim, Mas Doni. Nggak akan ketemu Mas Doni orang yang seperti ini sekarang, sepertinya ya. Nanti coba kita bahas ya, ada nggak ketemu orang seperti ini? Kalau yang sedekah, misalnya sampai, misalnya sedekah brutal, sedekah habis-habisan dan segala macam, ada tuh ketemu. Tapi yang ini itu insya Allah sepertinya sih nggak ketemu ya. Saya belum ketemu soalnya. Nanti kita coba cari ada nggak yang seperti ini. Kalau Mas Dodi nggak percaya, kita ikutin aja ya. Kira-kira ada nggak? Nanti saya tanya nih Mas Dodi. Kira-kira ada nggak yang seperti ini? Hatta orang yang terkaya sedunia atau yang terkaya se-Indonesia, saya dapat kisahnya, saya cari kelakuannya atau aktivitas kedermawanannya nggak seperti ini. Jadi ini extraordinary gitu, ekstrim gitu ya bahasanya. Nah, sahabat ini itu adalah namanya, nanti yang sangat ekstrim itu anaknya sebenarnya. Sahabat ini adalah Sa'ad bin Ubadah.
Beliau ini jadi tokohnya kaum Ansor. Ya, singkat-singkat saja ya, beliau ini adalah tokohnya kaum Ansor. Kayaknya udah 7 turunan karena beliau adalah anak kepala suku, pembesar, tinggalnya juga di benteng gitu kan. Benteng, kebayang kan kalau orang punya rumah kayak benteng kan gitu ya, seberapa kayanya. Nah, kebiasaan beliau itu bukan dari beliau saja tuh yang dermawan, dari kakeknya juga, dari ayahnya, dari kakeknya. Nah, mereka punya kebiasaan setiap periode tertentu, mereka itu, keluarga mereka akan motong seperti sapi gitu, banyak. Dan kegiatan kegiatan mereka adalah pembantunya keliling kota Madinah atau saat itu disebut Yasrib untuk memanggil orang untuk makan-makan di rumah gitu, ngambil daging, ngambil minyak. Ini masih biasa nih, yang ini masih biasa ya, masih ketemu banyak lah ya Mas Doni ya. Di Jawa banyak, Sumatera banyak yang seperti ini. Nah, Sa'ad bin Ubadah seperti itu. Nah, beliau punya doa yang unik nih. Beliau punya doa yang unik. Oh, satu lagi nih, yang ini sudah mulai agak extraordinary. Kalau kita ikuti kehidupannya para sahabat, kan dulu sahabat yang dari Mekah itu berhijrah ya ke Madinah. Namanya yang dari berhijrah dari Mekah itu hijrah namanya kaum muhajirin. Nah, sahabat-sahabat yang di Mekah hijrah ke Madinah kan mereka meninggalkan semua hartanya tuh, rumahnya, hartanya ditinggalkan tuh di Mekah. Walaupun mereka kaya sekali, seperti tadi Abdurrahman bin Auf itu di Mekah sudah kaya, tapi ditinggalkan semua hartanya, pindah ke Madinah. Nah, ketika di Madinah mereka otomatis nggak punya harta, nggak punya rumah, nggak punya segala-galanya. Maka yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat-sahabat yang dari Mekah yang meninggalkan semua hartanya datang ke Madinah nggak bawa apa-apa, itu dipersaudarakan dengan satu orang kaum Ansor. Jadi gitu. Misalnya anggaplah dulu Mas Doni dari Mekah gitu kan, hijrah karena diperangi oleh orang Mekah, hijrah ke misalnya Madinah. Nah, semua harta Mas Doni, misalnya Mas Doni punya 10 rumah gitu kan di Tangsel gitu, ditinggalin. Mas Doni nggak bisa dibawa kan, rumah gimana cara bawanya kan gitu ya, pindah gitu, pindah negara, pindah, ditinggalin. Akhirnya nggak bisa bawa apa-apa, akhirnya datang ke Madinahnya dengan tangan hampa. Akhirnya Rasulullah mempersaudarakan yang orang Madinah menanggung kehidupan di awal-awal ya, menanggung kehidupan satu orang muhajirin. Nah, Sa'ad bin Ubadah ini itu menanggungnya nggak hanya satu, Mas Doni dan Ayah Bunda semua, tapi 80. Bayangin nggak, di bentengnya yang sangat besar itu kalau bayangan saya sih sudah seperti jadi kayak seperti kos-kosan gitu. Ada 80 keluarga dikasih kamar-kamar, dikasih rumah-rumah, dan itu ditanggung. Ditanggung kehidupannya, makanannya, pakaiannya, dan segala macamnya. Ini sudah agak extraordinary ya, tapi ini masih bisa kita dapatkan. Beliau juga punya doa, ya doanya unik ya, agak spesial. Ya Allah, berikanlah aku kemuliaan. Ya Allah, tidak ada kemuliaan tanpa perbuatan, dan tidak ada perbuatan tanpa kemampuan. Nah, itu doanya itu luar biasa. Ya Allah, berikanlah aku kemuliaan. Tidak ada kemuliaan tanpa perbuatan, dan tidak ada kemuliaan tanpa perbuatan, dan tidak ada perbuatan. Kita nggak bisa berbuat tanpa kemampuan. Maksud beliau ini kira-kira, ya Allah, berikanlah aku kemuliaan, dan aku tidak bisa dapat menjadi mulia kalau aku tidak banyak berbuat baik kepada orang lain, kira-kira gitu. Dan aku tidak bisa banyak berbuat baik kepada orang lain kalau engkau tidak merizkikan kepadaku rezeki yang lapang, sehingga aku bisa banyak memberi. Itu kan kita sering nih doa seperti ini ya. Ya Allah, lapangkan rezeki biar saya bisa sedekah dan segala macam. Tadi itu yang saya sampaikan. Jangan lupa tuh kalau Allah sudah lapangkan rezeki, jangan seolah-olah jadi lupa kan gitu ya. Nggak ngasih ke sekitarnya. Nah, Sa'ad bin Ubadah ini juga kalau nanti misalnya ya dalam kondisi-kondisi misalnya ada di antara ayah bunda di sini yang misalnya mau wakaf tuh, mau wakaf sumur atau wakaf apa gitu ya. Itu biasanya kalau kita datang ke lembaga-lembaga sosial itu hampir dipastikan hadis yang di-refer atau dirujuk itu adalah kisahnya Sa'ad bin Ubadah, di mana beliau pernah mewakafkan sebuah sumur, di tempat lain mewakafkan sebuah kebun. Nah, ini wakafnya udah mulai agak ini ya, agak brutal gitu ya. Wakafnya kebun gitu, wakafnya sumur. Dulu sumur kalau di Indonesia mungkin murah ya, tinggal ngebor gitu kan 20 juta mungkin ya.
Tapi bayangkan sumurnya itu di Arab Saudi sana gitu. Yang mana sangat susah mencarinya. Gitu, sangat mahal. Nah, beliau mewakafkan sebuah kebun, sebuah sumur. Sehingga ini jadi salah satu sunnah Rasulullah karena dibolehkan oleh Rasulullah, diiyakan oleh Rasulullah, dan dipuji oleh Rasulullah. Sehingga nanti akhirnya kalau misalnya kita mau wakaf atas nama orang tua kita, merefernya apa sih alasannya mengatakan wakaf itu benar, baik, karena ada contoh dari Sa'ad bin Ubadah yang diiyakan dan disetujui serta dipuji oleh Rasulullah. Jadi nge-refernya kita ke aktivitas Sa'ad bin Ubadah ini. Nah, Sa'ad bin Ubadah, ini kan kita cerita tentang keluarga ya, rumah tangga. Maaf ya, tergeser lagi. Beliau adalah seorang tua yang sangat dermawan dan bisa menurunkan, mendidik anaknya itu menjadi sangat dermawan. Bahkan lebih ekstrim dermawannya dari beliau. Nah, ini yang saya mau bahas nih. Bisa dihafalin nama ininya karena sangat unik sekali. Namanya Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Jadi ini adalah anaknya Sa'ad bin Ubadah. Seorang sahabat karena beliau sudah Qais ini sudah hidup ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam masih hidup. Itu sahabat Rasul yang masih kecil ya. Qais ini itu sekaya-kayanya sahabat dulu itu senang kalau misalnya anaknya itu menjadi pembantunya Rasulullah. Beliau pernah menjadi pembantu Rasulullah itu selama 10 tahun. Ini Mas Doni anak dulu ya, anak orang kaya ini, anaknya Sultan dulu, kegiatannya ngebantuin Rasul. Apa yang dilakukan? Menyiapkan air wudhu dan mengusap sepatu tuh kegiatannya. Mas Doni. Karena sosok yang dimuliakan ini adalah Rasulullah. Jadi Qais ini aktivitasnya selama 10 tahun ketika masa kecilnya itu ngebantuin Rasul. Kegiatannya apa? Ngebawain air wudhu untuk Rasul. Kalau Rasul mau sholat. Yang kedua, membersihkan sepatunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Nah, Qais ini saya mau sampaikan ya. Qais ini adalah orang yang sangat dermawan. Ayahnya berhasil untuk menurunkan kedermawanan kepada Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Nah, ini yang saya sampaikan ya. Ini kayaknya nanti bisa sambil dicari ya, Mas Doni sama Ayah Bunda semua. Ini kita coba cari nih sekarang kira-kira ada nggak orang yang seperti Qais ini. Ini masuk pembahasan saya. Betapa luar biasanya dan ekstrim. Kenapa saya tampilkan ini biar kita ngerti bahwa orang-orang soleh zaman dahulu itu ketika dia terkait dengan kedermawanan itu luar biasa. Jauh sekali. Jadi kita jangan ngerasa gini ya. Kita Allah kasih uang 10 juta. Kemudian kita sedekah sebulan 500.000. Terus kita ngerasa udah sangat dermawan gitu, udah sangat keren gitu. Ini saya ingin tampilkan bahwa yang dulu itu luar biasa. Beyond our imagination, di luar imajinasi kita. Gitu. Ini ingin saya sampaikan agar kita dapat inspirasi dan tergetar. Ternyata kita ini jauh sekali gitu, seperti bumi dan langit gitu. Tapi ingin sebagai motivasi ya, sebagai pengingat kita juga. Apalagi kalau misalnya kita dikasih 10 juta, ngasihnya cuma 50.000 gitu sebulan. Wah itu udah masuk ke pelit kita kan, begitu ya. Nah, kalau misalnya 10 juta ngasihnya 1 juta juga jangan ngerasa terlalu hebat, terlalu luar biasa gitu. Karena kita masih sangat jauh. Nah, Qais ini yang bahasa saya itu sepertinya tidak akan kita temukan sekarang. Nggak tahu nih kalau ada yang ketemu seperti ini. Ya, karena kalau orang seperti ini kemungkinan bangkrut, Mas Doni, kemungkinan bangkrut. Jadi Qais ini kebiasaannya adalah memberikan hutang. Saya punya sahabat banyak, Mas Doni dan teman-teman ya, ya kaya-kaya sekali banyak ya teman-teman kenalan kaya-kaya sekali itu banyak gitu. Kalau beli tanah itu ketemu ini beli tanah di sini, ketemu ini bangun di sini gitu. Ngebangun mes karyawan, ngebangun pabrik itu ada gitu. Tapi kalau kekuatan orang kaya biasanya itu banyak sedekah, Mas Doni, benar nggak? Nggak banyak memberikan hutang. Ya. Ada yang memberikan hutang, tapi biasanya ditagih, ya kan, hutangnya ya. Iya nggak? Karena kalau nggak ditagih kan bangkrut. Bisa jadi bangkrut. Nah, Qais ini dia aktivitas favoritnya Mas Doni itu adalah memberikan hutang.
Dan ini kita mulai masuk ke keanehan ya. Punya keanehan kalau orang yang berhutang kepada dia mau membayar, mau melunasi, dia tidak menerima. Dia katakan, sesungguhnya kami tidak menerima sesuatu yang sudah kami beri. Nah ini mulai bab ini silahkan cari ada nggak orang di dunia ini yang kegiatannya ngasih hutang kemudian kalau dibayar dianggap lunas sama dia. Ini nggak ketemu saya yang ini. Kalau ngasih uang 1 miliar, ngasih uang 2 miliar, 10 miliar itu bisa ketemu kita gitu. Nah ini yang lebih anehnya lagi, ngasih hutang bukan hanya ke orang yang datang dan butuh. Di paragraf kedua, ia bahkan meminta pembantunya untuk ngumumin ke penduduk Madinah. Kalau saya tinggal di Bandung itu pengumuman di kota Bandung. Siapa yang mau berhutang, silahkan datang ke rumahnya Qais. Bangkrut kan kalau kayak gitu kan. Ini pengumuman. Biasa kan kalau kita berhutang kan ke orang yang kita kenal ya, biasanya ya. Wajar tuh kita ngutangin karena ada kedekatan kan gitu ya. Dan orang paling berhutang ya paling 1, 2 kan gitu ya. Tapi kalau diumumin yang datang bisa jadi semua kan gitu ya. Yang nggak terlalu butuh juga pengen jadinya akhirnya kan gitu ya. Wah saya mau beli mobil nih, mau beli apa gitu. Siapa yang ingin berhutang silahkan datang ke rumah. Setelah itu dicatat tuh Mas Doni, dicatat di buku catatan. Itu yang kedua keanehan nggak ketemu. Yang ketiga ini yang aneh dan hampir dipastikan nggak akan ketemu kita di orang manusia zaman sekarang. Pernah beliau akhirnya ketika jatuh sakit parah, beliau akhirnya menemukan di rumahnya, di bentengnya itu, sudah mulai nipis. Stok uangnya udah mulai nipis gitu, Mas Doni dan ayah bunda semua. Kemudian dia berkata kepada istrinya, kita ini kayaknya uang kita udah makin tipis nih gitu kan. Saya lagi sakit. Kata istrinya, hartamu itu nggak sedikit, hartamu itu di orang-orang, mereka mau utang sama kamu gitu ya. Ibaratnya kalau kita itu harta kita dalam bentuk piutang gitu. Hartamu mah banyak, di sono mungkin ada 1 miliar, di sono sekian ratus juta, di sana, di sana, di sana. Hartanya banyak, tapi dalam bentuk piutang. Nah ini yang nomor 3 nih, yang kalau menurut saya ya kayaknya nggak bakal ketemu lagi nih kita orang seperti ini. Dalam kondisi sakit, dalam kondisi hartanya menipis, beliau malah menyuruh atau memerintahkan pembantunya untuk datang ke setiap pengutang dan membawa catatan tadi kan, hutangnya kan, dia kan punya catatan tuh. Kemudian memerintahkan pembantunya untuk mengatakan siapa yang punya hutang kepada Qais, maka harta itu sudah dikasih kepada orang yang berhutang tadi. Sudah diikhlaskan, sudah diberikan, nggak usah dibayar. Nah ini kenapa ini disampaikan, ternyata ini memang ada gitu. Ada sahabat yang seluar biasa ini. Dan bisa jadi sebagian kita belum mengetahuinya. Agar apa tadi? Agar apa? Agar kita memahami, mengetahui bahwa yang disebut sahabat, kenapa mereka menjadi sahabatnya Rasulullah, orang-orang soleh terdahulu, itu memang kualitasnya bumi dan langit dengan kita. Jauh sekali. Agar kita mengerti bahwa sebaik-baiknya kita, masih ada yang jauh langit di atas kita. Bahkan, Mas Doni dan teman-teman, sebaik-baiknya orang sekarang, gitu kan. Agar kita ngerti bahwa yang kita pelajari itu, kita jangan ibaratnya ngefans dengan tokoh ini sangat dermawan sekarang, tapi kita jangan sampai nggak mau belajar kepada orang-orang soleh terdahulu. Dan gurunya ini adalah Rasulullah. Gurunya itu adalah Rasulullah. Tadi Rasul itu, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu dermawannya itu seperti angin yang berhembus. Rasul setelah di Madinah itu apalagi setelah perang Badar itu tidak miskin, Mas Doni, sangat kaya. Ya, Rasul itu kalau di Al-Qur'an hak beliau untuk harta perang itu 1/5. Dalam perang Hunain beliau itu kaum muslimin itu ditinggalkan orang-orang Taif itu mereka karena berperang itu membawa seluruh hartanya sambil berperang, perang mati-matian gitu kan. Dan akhirnya mereka nanti menyerah lari dan kalah, itu mereka membawa 40.000 domba. Kalau kita kalikan berapa tuh kira-kira Mas Doni? 40.000 domba kali 2,5 juta. Berapa ya? 40.000 100 kali miliar berapa? ya. Iya kan? 40.000 kali berapa tadi kan? 2,5 juta. Domba kan 2,5 juta ya.
100 miliar ya kalau nggak salah ya. Iya, 100 miliar, 100 miliar. 100 miliar. Kemudian kalau nggak salah ada sekitar 18.000 unta gitu kalau nggak salah. 18.000 unta. Itu 18.000 dikalikan 20 juta. Berapa tuh Mas Doni? 360 miliar kalau nggak salah itu. Iya, tiga Nah, tiga koma enam miliar. 360 ya. 300 Hmm, berapa Mas Doni? 3 miliar,6. Ah, 3 enggak. Oh, 3,6 miliar ya. Iya gitu. 18.000 kali 25 juta. 25 juta. Kan 18.000 kali sejuta aja udah 18 miliar Mas Doni. Hmm. Kali 25 juta kan satu unta itu. Kayak kali 20 juta. Oh iya, iya 400 miliar, 450 Nah, miliar. 400 miliar ditambah tadi 100 miliar. Satu peperangan aja. Itu tapi memang paling luar biasa ya kaum mukminin itu. Ada sekitar hampir 600 miliar. 500-an miliar lebih ya. Dan haknya Rasul itu 100 miliar Mas Doni. Jadi jangan pernah mengatakan Rasul kita itu miskin. Rasul itu hidupnya zuhud. Karena semuanya, semua yang 500 miliaran itu, beliau berikan kepada orang-orang yang baru masuk Islam mu'alaf. Di Fatu Makkah nanti. 19 hari tuh orang-orang Mekah masuk Islam, 19 hari setelahnya mereka mengikuti Rasulullah di Perang Hunain, dan setelah itu Rasul memberikan 100 unta kepada tokoh-tokoh Quraisy, kemudian yang di bawahnya 50, sampai akhirnya habis. Sampai akhirnya habis. Pulang nggak bawa apa-apa. Gitu. Nah ini Rasul adalah gurunya daripada Qais. Gitu. Maksud saya kenapa disampaikan di sini biar kita nggak, biar bagus sih ya, sangat sangat ngefans gitu kan dengan orang-orang dermawan saat ini, dekat dengan kita juga lihat bagaimana bisnis dan segala macam, tapi jangan sampai terputus sampai di sana. Karena yang paling akhirnya yang kita butuhkan adalah kita ngerti tentang kehidupan Rasulullah, nanti yang ngasih kita syafaat itu Rasulullah, bukan orang-orang sekarang gitu. Kita wah luar biasa banget Pak Sandiaga Uno, dia nggak bisa nolong kita nanti di akhirat. Gitu. Yang nolong kita adalah kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan apapun yang kita pelajari dari Rasul dan para sahabatnya seperti ini, insya Allah banyak kebaikannya bagi kita. Ya, termasuk yang ini ya, ini jadi ibaratnya kan jadi pembuka mata ya, dan tamparan bagi kita. Kalau bagi saya itu adalah bahwa jangan kita merasa kita sudah dermawan, kita sudah berbuat baik. Padahal ada di atas langit itu, ada di atas langit, di atas langit, di atas langit yang jauh lebih luar biasa. Nggak masuk akal. Saya ini sampai sekarang, Mas Doni dan sahabat-sahabat, ngelogikakan ini tuh nggak masuk ke akal saya gitu. Ada orang yang seneng ngutangin, yang mengumumkan hutangnya ke satu kota ya, Madinah saat itu sudah banyak orangnya, sudah ribuan orang gitu. Dan yang lebih anehnya lagi tidak mau dibayar, dan yang jauh lebih anehnya lagi ketika beliau sakit dan hartanya menipis malah dibebaskan hutang-hutangnya. Ini mah nggak masuk akal gitu. Makanya tadi nggak ketemu saya lihat-lihat kayak Bill Gates apa itu nggak kayak gitu kedermawanannya. Kedermawanannya dia punya uang 100 triliun, dia kasih misalnya 80 triliun kan gitu ya kedermawanannya. Nggak sampai ketika dia sakit nggak punya apa-apa. Dan ini bahkan kadang-kadang kan dermawannya orang sekarang kadang-kadang seperti kayak Mark Zuckerberg dan lain sebagainya, dia taruh itu uangnya di yayasan dia juga sebenarnya, yayasan istrinya, biar nggak kena pajak dan lain sebagainya ya, putar-putar keuangan itu sebenarnya. Tapi kalau yang seperti ini dia ngasih utang, dia anggap lunas gitu, habis saja. Itu urusannya nanti dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini bagian pertama. Nah ini biar kita mudah-mudahan jadi pengingat. Saya juga ini selalu setiap saya sampaikan ini sebagai pengingat saya ya. Jangan pernah merasa sudah baik, jangan pernah merasa berusaha menjadi baik itu harus ya, berusaha menjadi dermawan itu harus, tapi jangan pernah merasa sudah dermawan. Jangan pernah merasa sudah baik gitu. Akhirnya apa? Akhirnya nanti kita tertipu dengan diri kita sendiri. Termasuk kayak kita berbakti ke orang tua, atau berbuat baik ke istri, berbuat baik ke anak, jangan pernah merasa sudah
berbakti luar biasa ke orang tua. Jangan pernah merasa sudah berbuat baik sekali ke pasangan hidup. Kitanya aja mungkin yang belum ngelihat orang-orang yang langit-langit sana itu berbuat baik ke orang tuanya gitu. Nanti kalau kita lihat, wah bakal kayak gini lagi kita. Wah kok bisa gitu, kok bisa gitu gitu kan. Mungkin kitanya yang masih kurang kurang belajar gitu, kurang melihat. Nah, inilah bagian pertama. Yang bagian kedua ini pernah sampai saking dermawannya ya takut bangkrut tuh. Umar dan Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah ngobrol. Gimana ini karena Qais ini kan kalau melakukan seperti ini kan pasti bangkrut kan? Pasti bangkrut. Kata Umar bin Khattab dan Abu Bakar radhiyallahu anhu, kalau kita biarkan dia melakukan kemurahan hatinya yang begitu itu, ngomongin orang biar hutang-hutang, hartanya pasti habis, harta warisan ayahnya itu pasti habis gitu. Nah, anehnya lagi Sa'ad bin Ubadah ayahnya ketika dengar itu malah nggak suka gitu kepada kekhawatiran Umar dan Abu Bakar. Siapa yang membela diriku, mereka mengajarkan kekikiran tuh kepada anakku dengan alasan mereka khawatir hartaku habis dengan memperalat namaku. Gitu. Jadi anak yang luar biasa itu lahir dari ayah yang luar biasa juga gitu. Anak yang luar biasa lahir dari ayah yang luar biasa gitu. Nah, ini kan bahasan kita tentang dermawan ya, gimana kita meningkatkan sebagai orang tua kedermawanan. Pengingat lagi tadi, kita ingatkan lagi tujuan kita apa sih, jualan di toko rame dan segala macam. Pasti yang pertama kemandirian, ya kan? Kita ingin meningkatkan ekonomi keluarga, memberikan yang terbaik kepada pasangan, kepada anak. Setelah itu apa? Ke orang tua, tentu saja ya, membagikan orang. Setelah itu apa? Pasti hampir dipastikan insya Allah kita juga ingin memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, membantu sahabat dan segala macam. Nah itu jangan sampai lupa. Jangan sampai kita nanti ternyata Allah lapangkan rizki, kemudian kita akhirnya susah gitu. Karena memang kalau kita pernah merasakan ya, punya uang 1 juta ngasih 100.000, insya Allah masih mudah. Ya Mas Doni ya. Tapi kalau punya uang 1 miliar ngasih 100 juta, itu udah mulai kebayang tuh. Bisa jadi mobil soalnya itu Mas Doni. Ya kan? Padahal persentasenya sama loh. Ya kan? Persentasenya kan sama. 100.000 dibanding 1 juta itu 10%. 100 juta dibanding 1 miliar itu 10%. Apalagi nanti ngasih 1 miliar dibandingkan 10 miliar. Persentasenya sama, cuma 1 miliar itu kebayangnya udah rumah tuh. Udah rumah, udah Pajero 2 kan gitu ya, udah mulai agak berat tuh ngasihnya. Kalau 100.000 mah insya Allah masih ringan. Nah, tapi itulah yang jadi tesnya kita. Kalau kita mau dilapangkan rizkinya, latihanlah untuk berbuat atau memberi. Kalau bahasa saya yang sebelumnya itu sesuai dengan porsinya, persentasenya. Dan makin gede nanti memang sebenarnya persentasenya sih sama ya Mas Doni, cuma lebih berat kerasanya gitu. Persentasenya ya nggak keluar-keluar juga dari 10% kan tadi kan 1 miliar dibanding 10 miliar kan gitu ya. Tapi memang terasa ya jauh lebih berat gitu kan. Ngasih 100.000 mah ringan-ringan aja gitu sebulan. Ngasih 1 miliar pasti wah udah itu. Ini 1 miliar bisa ngapain ini kan gitu ya. Bisa beli apa dan lain sebagainya. Nah makanya ini yang pertama ini sudah dibahas panjang ya. Yang pertama kalau kita mau membangun kedermawanan dalam rumah tangga kita, ke anak-anak kita juga ajari, cobalah stick ke persentase, jangan hanya ke uang, karena uang itu tergantung ini kita, dan itu jadi seolah-olah kita ngerasanya ya, pas lagi kita Allah kasih rezekinya bukan sempit juga ya, pas lagi nggak banyak lah gitu ya Mas Doni ya, enak tuh 1 juta enak, ngasih 200.000 enak, 300.000 enak gitu. Coba 1 miliar sebulan, 300 juta enak nggak? Masih enak nggak? Gitu. Gitu. Jadi jangan ngerasa kita, nah pas kecil, kita ngerasanya Allah kasih kecil, wah saya lumayan besar kok ya, 300.000 dibanding 1 juta. Tapi ketika banyak, kita mulai ini uangnya, kayaknya 10 juta udah gede kan gitu ya. Kayaknya 20 juta juga udah gede gitu. Makanya kalau saran saya sih, apalagi yang diajarkan Rasul ini ya, ini udah kita bahas ya Mas Doni ya, yang sebelumnya ini agak panjang. Kayak yang diajarkan Rasul itu adalah persentase. Kalau mau paling ideal bahkan sepertiga, sepertiga, sepertiga. Sepertiga yang dikonsumsi, sepertiga yang disedekahkan, sepertiga yang dijadikan modal atau tabungan.
Tapi ini sangat ideal ya. Kalaupun misalnya nggak bisa tadi, misalnya 5% hayu, 10% hayu misalnya. Kang Arif, saya masih pendapatannya masih 2 juta, boleh nggak 200.000? Enggak, berarti 10% kan. Tapi nanti kalau dikasih 2 miliar, jaga tuh 10%-nya, jangan kayak pura-pura lupa kan gitu ya. Tiba-tiba dikasih 2 miliar, tiba-tiba ingatnya cuma 20 juta, Kang Doni. Itu berapa itu? Cuma 1% kan, tiba-tiba nurun tuh jadinya dari 10%. Iya, iya, Padahal iya, iya. apa? Padahal Allah itu sedang membesarkan kan, sedang melapangkan. Kenapa kita jadi nurunin gitu? Kenapa jadi nurunin? Kan seolah-olah itu seperti kita tidak bersyukur gitu kepada Allah. Makin dilapangkan, seolah-olah jadi kayak makin banyak bebannya kan. Waduh, saya ada cicilan, aduh saya ini. Nah, kamu dulu juga pas 2 juta bisa tuh, ternyata 10%. Kenapa dikasih 2 miliar jadi seolah-olah jadi orang paling miskin sedunia kan gitu. Maka saran dari saya adalah persentase. Dan Rasul juga menjelaskan yang diberkahi, dimudahkan, dilapangkan rezekinya itu adalah yang coba stick ke persentase. Walaupun jangan, ya ini saya ya, kalau janganlah langsung ekstrim. Ini kan titik yang paling ideal ya, sepertiga. Mulai aja ayah bunda dari 5%. So nanti kita coba, kalau Allah ternyata lapangkan rezeki kita, apalagi di toko ramen ini kan luar biasa ya, ada yang 17 juta, ada yang 50 juta lagi bulan Ramadan ya, Mas Doni ya. Kemarin saya ngobrol sama Bang Jenderal, wah lagi gila-gilaan misalnya ya ininya ya. Iya. 100 juta kan tahun kemarin Nah, ada gitu. dari Solo. Nah, itu 100 juta misalnya beliau sudah biasa 10%, ya lapang nggak lapang berusaha ikhtiar, misalnya seperti itu. Karena tadi bahwa ini itu kan sebenarnya kalau kita bentuk kesyukuran ya, persentasenya sama ya udah udah paling minim lah gitu ya. Nggak mungkin lah kalau kita dilapangkan kemudian kita malah kurangi gitu. Kurangi gitu. Jangan terperdaya dengan jumlah, tapi persentase itu sebenarnya menurun ya. Walaupun jumlahnya seperti meledak gitu ya, dari 200.000 ke 20 juta, padahal yang Allah berikan jauh berkali-kali lipat darinya. Yang selanjutnya yang bisa kita bangun dalam rumah tangga kita, nah itu kalau yang tadi itu kalau saya sih di keluarga diajarkan oleh guru-guru juga itu diketahui oleh semuanya, diketahui oleh anak-anak, diketahui oleh istri terutama atau oleh suami ya, pasangan hidup gitu. Memang basis keluarga kita mau jadi keluarga yang pengusaha, mau keluarga berbisnis, salah satu ikhtiarnya adalah selain nafkah terbaik kepada keluarga, selain hadiah terbaik kepada orang tua, juga bisa bersedekah dengan baik kepada orang-orang sekitar. Yang kedua, memberikan teladan. Banyak di antara kita kadang-kadang berharap anak kita rajin sholat misalnya, tapi ayahnya nggak rajin sholat, nggak ke masjid gitu kan, pakai tausiah gitu. Bapaknya pakai tausiah, muterin tausiah ustadz gitu kan, bapaknya nasihatin marah-marah, bapaknya tapi ketika sholat tidur gitu, ketika sholat main HP dan segala macam. Yang anak nggak bakal itu, jarang lah anak yang dapat dari tausiah. Kita juga dulu diajarkan dari orang tua kita ya, mungkin kita ingat nilai-nilai baik yang diajarkan orang tua kita yang menurun kepada kita biasanya yang orang tua kita lakukan. Kalau kita ingat-ingat ya, apa yang orang tua kita lakukan sayang ke orang tuanya, kita lakukan ke orang tua kita. Apa yang orang tua kita lakukan misalnya peduli kepada tetangga, kita lakukan. Apa yang dinasihati itu nggak terlalu kita ingat kan biasanya ya. Banyak sekali misalnya nasihat ibu kita gitu kan. Banyak banget misalnya gitu kan. Lupa itu kita. Tapi apa yang orang tua kita sering lakukan, yang orang tua teladankan, itulah yang kita ingat dan kita mudah-mudahan kita lakukan. Maka menurunkan kedermawanan, selain kitanya sendiri berusaha, contohkan kepada anak. Gitu. Contohkan kepada anak. Kemudian ini contoh konkretnya ya, contoh konkretnya misalnya anak-anak kita ada uang jajan, kita sampaikan nih, kita setiap bulan ini ada kotak kenceleng. Kalau di saya di rumah saya itu ada tuh kotak box untuk kenceleng ya, ada kotak kenceleng. Ayah insya Allah setiap ba'da subuh akan masukin uang ke sini. Itu teladan dulu kita ini, dan dilihat oleh si anaknya. Ayah akan masukkan uang ke sini gitu, untuk sedekah. Habis itu baru nanti di akhir setelah sudah ini baru nanti dikasih tahu nih yang nomor 4.
Ada tuh hadisnya, misalnya seperti itu ya. Tapi nasihat ini yang paling akhir nih, saya taruh paling akhir ya. Nggak usah banyak-banyak nasihat lah. Tunjukin aja dulu. Si ayahnya memang selama setahun, 2 tahun berturut-turut itu istiqomah tuh. Ba'da sholat subuh, pulang dari masjid, ba'da syuruk, atau sebelum berangkat ke masjid, dia naruh uang sedekah ke Enceleng. Tapi nggak hanya sampai di sana. Setelah dia ayah atau uminya atau ibunya mencontohkan, mereka mengatakan ke anak, nanti bapak kan misalnya ngasih uang jajan kamu 5.000 misalnya. Tolong misalnya setiap hari atau setiap seminggu sekali, di antara itu jangan semuanya dihabiskan. Sisihkan sebagiannya untuk dimasukin juga. Nanti mau kita bawa ke panti asuhan. Gitu. Ini saya diajarkan oleh orang tua saya seperti ini. Saya dulu mah nggak banyak-banyak, Mas Soni diajarin tentang ini, tapi saya berapa bulan sekali diajak dulu. Saya kan di Asahan Sumatera Utara ya, di panti asuhan Muhammadiyah. Datang, ngasih beras, ngasih uang, ngelihat langsung. Ada ternyata orang yang nggak punya orang tua. Ada orang yang harus tinggal di panti asuhan. Gitu. Dan jadi kewajiban kami untuk berusaha memberi sebagian. Gitu. Jadi ya tadi ya, nilai pendidikan itu mah nggak lewat nasihat. Nasihat itu mah belakangan tuh. Mungkin setelah sekian tahun dilakukan baru dinasihatin. Kenapa melakukan ini. Gitu. Jadi anak itu dia. Bahkan kadang-kadang bisa juga. Misalnya kita minta anak melakukan satu pekerjaan, terus kita kasih hadiah kan gitu ya. Nah, misalnya yang ini hari ini bantuin ayah Umi untuk ngepel seluruh rumah gitu kan. Nanti yang masing-masing yang paling gede dapat 20.000, yang di bawahnya 15.000, yang paling kecil 10.000. Boleh dijajankan, tapi jangan dihabiskan. Sebagiannya kasih untuk memasukin ke kotak kensleng. Berapa ya? Terserah aja, terserah dikasihnya. Gitu. Nah, gitu. Atau misalnya Ramadan ini kita punya target nih, kita mau wakaf sumur gitu kan di lembaga ini. Ayah mau ngasih, Umi mau ngasih, kalian mau ngasih nggak? Ada uang tabungan nggak? Libatkan. Walaupun Mas Doni dan Ayah Bunda, anak kita ngasihnya cuma 2.000 atau 5.000 atau 10.000, tapi dilibatkan. Gitu. Apalagi nanti kalau misalnya kita bisa ngelihat sumurnya, kita ajak anak kita kasih tahu, ini sumur ini, uang kamu ini ada di sini. Walaupun anak kita cuma 2.000 gitu ngasihnya, tapi dilibatkan. Itu jauh lebih powerful daripada misalnya sehari sekali kita bacain hadis atau bacain cerita ulama atau apa yang atau nasihat-nasihat dalil-dalil tentang wajibnya bersedekah gitu. Anak kita mah nggak dapat tentang itunya, biasanya lupa gitu. Nasihat itu mah dia lupa. Tapi yang dia ingat itu tadi. Uangnya dia serahkan, dia terlibat di dalamnya, bahkan kadang-kadang dia bisa ngelihat tuh. Dari uangnya yang 5.000 itu jadi beras misalnya sekian karung. Kita bawa ke panti asuhan. Atau jadi uang yang cukup banyak di dalam amplop, kita berikan ke anak yatim, fakir miskin, dan lain sebagainya. Jadi yang kedua adalah melibatkan. Nah, makanya yang saya ingin sharing di sini adalah jangan jadi dermawan sendiri, libatkan keluarga kita, pasangan hidup dan anak-anak. Yang ketiga, punya aktivitas sedekah setiap hari. Ya kalaupun anak-anak yang nggak bisa setiap hari, minimal orang tuanya tuh setiap hari. Ya, setiap hari. Ini kalau misalnya kita mau mencontoh orang-orang yang soleh yang baik terdahulu, ya kita berusaha untuk setiap hari. Gitu. Kenapa? Karena minimal ya ada beberapa hadis sebenarnya yang menjelaskan tentang perlunya kita sedekah setiap hari. Yang pertama tentang hadis keutamaan sholat duha. Rasul kan menyampaikan ya, ruas tubuh kita ini ada 360 ruas. Dan setiap ruas itu wajib untuk disedekahi setiap hari. Gitu. Nah, beliau menyampaikan, tasbih itu sedekah, subhanallah, tahlil itu sedekah, hamdalah itu sedekah, gitu ya, zikir itu sedekah, menyingkirkan duri sedekah, segala macam sedekah. Dan semuanya bisa digantikan atau sedekah itu tercukupi untuk 360 ruas itu dengan 2 rakaat sholat duha. Tapi yang ingin saya bold teman-teman, ayah bunda semua, bahwa apa yang Allah berikan kepada kita itu wajib kita syukuri dengan kita memberikan kebaikan juga kepada orang lain. Kan konsepnya gitu. Allah ngasih kita 360 ruas yang sehat nih. Itu wajib disedekahi. Wajib kita syukuri dengan
Berbuat baik, gunakan itu untuk berbuat baik. Kalau ada uang, berikan uang. Kalau ada kebaikan, berbuat kebaikan. Makanya nggak harus sedekah dalam bentuk uang. Kalau yang konteks sedekah itu kan, sedekah itu jadi Allah kasih kita wajah sehat nih, nggak stroke gitu kan, Mas Doni ya. Sering-sering senyum, senyum itu sedekah gitu. Jadi nggak ada semua apa Allah anugerahkan itu kemudian kita bebas, free, nggak ditanya gitu. Enggak, semuanya ditanya. Ada kewajiban untuk kita bersyukur. Dan kalau kita lakukan itu, insya Allah kita jadi orang yang baik, orang yang bahagia dan membahagiakan. Gitu. Hatinya pasti bahagia. Ya pasti bahagia, orang yang rajin senyum kan pasti bahagia ya, dibandingkan orang yang cemberut gitu kan. Itu semuanya sebenarnya untuk kebaikan kita, tinggal diikutin aja. Tapi konsepnya adalah bahwa semua yang ada pada diri kita ini sebenarnya harus kita syukuri dengan memberikan kebaikan juga. Makanya ada hadis Rasulullah, berbuat baiklah seperti engkau ingin agar Allah berbuat baik kepadamu. Jadi berbuat baik. Nah, kalaupun ini bahkan kalau dulu ya kebiasaannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu sedekahnya itu kalau beliau ada lapang rezekinya, ada uangnya, itu beliau sedekahnya satu hari itu 4 kali, Mas Doni dan Ayah Bunda. Dari surat Al-Baqarah ayat 274 ini. Malam sekali, siang sekali, sembunyi-sembunyi sekali, terang-terangan sekali. Repot kan? Repot lah. Kita sehari harus 4 kali ya. Harus cari yang terang-terangan, harus yang sembunyi gitu. Nah minimal kalau misalnya mau kita ikhtiarkan ya, membangun habit, minimal sedekah setiap pagi atau ba'da subuh. Rasul itu punya janji, punya kabar gembira. Rasul menyampaikan ada 2 malaikat yang akan mendoakan. Kalau yang dia berinfak di pagi harinya, menafkahkan hartanya berinfak pagi harinya, Allahumma a'ti yunfikon kholafah. Ya Allah, berikanlah ganti yang baik bagi yang berinfak atau bersedekah hartanya di pagi itu. Jadi kalau kita sedekah pagi, didoakan malaikat. Makanya cerita sedekah ini, rutin ini bukan tentang jumlahnya, tapi tentang kebiasaannya. Karena malaikat mendoakan itu, mau sedekahnya 500 juga didoakan insya Allah. Nggak dicari-cari tahu tuh, Mas Doni hari ini berapa nih. Kalau nggak 20.000 nggak didoakan. Nah tidak. Allahumma munfikon kholafa. Berikan yang bersedekah hartanya. Berikan ganti yang terbaik. Bayangin setiap pagi didoakan malaikat. Kalau kita mau rumah tangga kita berkah, salah satunya adalah hadirkan malaikat yang baik mendoakan kita di rumah. Caranya itu salah satunya sedekah. Dan sedekah 500 juga didoakan, sedekah 1.000 didoakan, sedekah 2.000 didoakan, sedekah 100.000 didoakan, 1.000.000 didoakan. Masalahnya adalah kenapa kita masih nggak mau gitu kan melakukan itu. Kalau belum tahu ya ini sekarang mudah-mudahan sama-sama tahu. Dibiasakan mudah-mudahan itu setiap harinya. Nah, jadi kalau di saya itu diajarkan oleh guru saya di rumah mah ada Kang Doni ininya. Ada apa? Toplesnya lah gitu. Kencelengnya lah. Ya, ada kencelengnya. Karena kadang-kadang kan kalau ke masjid kadang-kadang lupa bawa kan gitu ya. Tapi kalau di rumah ya gimana itu? Kencelengnya di sebelah dompet lagi kan. Ditaruhnya persis di sebelah dompet jadi nggak bisa ngeles lagi gitu. Jadi karena Rasul itu menyampaikan jauhkanlah dirimu dari api neraka walau hanya dengan sedekah sebutir kurma. Sebutir kurma itu kan kita sekarang lagi beli-beli kurma ya. Sebutir kurma itu kalau yang grade-nya biasa itu paling seharga 1.000. Kan kurma sekilo ada yang 70.000 ada itu. 1 kilo Ya, kan ya, betul. nggak mungkin isinya cuma 10 butir kan, Mas Loni ya, 1 kilo. 1 kilo bisa jadi 50 butir. Bahkan di tempat lain Rasul menyampaikan jauhkan dirimu dari api neraka walau hanya dengan setengah butir kurma. Sebagai sebuah kebiasaan. Padahal balasannya itu adalah ada malaikat datang ke rumah kita tiap hari, berusaha banyak membantu sekitar, barulah nasihat. Jadi dalam tuh anak itu, karena dia udah dapat dulu tuh habitsnya, dapat kebiasaannya, baru habis itu kita jelaskan kenapa kita melakukan ini. Konsep-konsep yang tadi itu baru kita jelaskan bahwa dalam Islam itu semuanya dipertanggungjawabkan. Nanti kita akan ditanya harta dapat dari mana, dikeluarkannya kemana, gitu. Ada hak orang lain dan lain sebagainya. Tapi anak
ketika kita jelaskan itu, kita sebagai orang yang punya integritas. Karena kita sudah melakukan, bahkan sudah mengajak anak gitu. Daripada kita mulai dari awal, panjang lebar berbusa-busa 1 jam, 2 jam setiap hari, tapi bapaknya dilihatnya kayaknya nggak pernah sedekah nih bapak saya kan gitu ya. Pinter ngomongnya, cuma kayaknya nggak pernah gitu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau dalam penyampaian ada kekurangan. Nah, insya Allah mudah-mudahan apa yang di sharing tadi bisa jadi pengingat ya, penyemangat dan pengingat. Ramadan masih ada sekitar 16 hari lagi. Mudah-mudahan kita bisa terus meningkatkan kebaikan kita. Salah satunya meningkatkan kedermawanan pada diri kita dan keluarga kita. Terima kasih Mas Doni. Selanjutnya saya serahkan kepada Mas Doni. Mas Doni makin ganteng aja kayaknya nih Ramadan ini. Waduh, Masya Allah, Alhamdulillah. Oke, Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih Kang Arif mengenai ilmu yang sudah di-share ya. Nah ini saya dapat ilmu baru sih, dapat insight baru. Di mana bulan Ramadan ini kan kita aktivitasnya jadi berubah ya. Yang dimana tadinya saya biasa sholat subuhnya di rumah, sekarang jadi di masjid gitu. Terus kemudian eh, baru tahu juga nih bersedekah sebelum atau sesudah subuh ya tadi Kang, sorry Kang. Sesudah subuh. Pagi hari, Sesudah selama ya. pagi Nah itu, hari ya, setelah subuh sampai sampai pagi nah, juga masih bisa. nah ya itu didoakan oleh malaikat. Even itu kita bersedekah cuma 2.000 ya Kang ya. Wah tuh ini saya dapat ilmu baru Masya Allah. Berarti nanti subuh saya kayaknya kalau ke masjid harus bawa duit 2.000-an. Nah, perihal tadi topik yang Kang Arif sampaikan, nah ini semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang hadir di sini. Nah, Kang, ini kita lanjut sesi tanya jawab. Ini kita kasih 3 pertanyaan aja buat teman-teman yang ingin bertanya. Itu dipersilahkan bisa via chat maupun on cam atau apa namanya via ya kolom chat gitu. Nah, teman-teman, boleh kita buka 3 pertanyaan aja nih. Nanti setelah 3 orang bertanya, nanti ada sesi bagi-bagi hadiah 2 voucher belanja buat teman-teman. Silakan teman-teman kalau ada yang bertanya, yang ingin bertanya. Kang, saya mau bertanya. Ya, silakan Mas Doni. Si Edel kalau nggak ketemu suaranya nggak. Mungkin teman-teman Mas Doni reconnect, jaringannya hilang. Ah, nah ini Ya. boleh nih Ibu Fitriati, kalau mau bertanya silakan on mic atau ketik di kolom chat. Itu di unmute. Oh iya, maaf, maaf, maaf. Tadi sinyal keluar sendiri nih, perihal error nih sinyalnya. Nah, teman-teman kalau ada yang bertanya silakan. Nah, ini ada nih dari Kak Fitria nih. Kita buka 3 pertanyaan aja ya, karena selanjutnya kita bagi-bagi hadiah. Dari Kak Fitria, persenan sedekah dari penghasilan atau dari yang sudah dikurangi kebutuhan sehari-hari ya, Kang? Nah, ini dari Kak Fitria nih, Kang. Ya, ini sebenarnya apa? Kalau namanya sedekah ini kan dia nggak saklek ya. Beda kalau misalnya dengan zakat dia ada perhitungannya ya. Perhitungan zakat itu biasanya kan setelah dikurangin. Kalau misalnya kaitan dengan zakat perdagangan, adalah perhitungannya gitu. Kalau terkait dengan zakat itu spesifik. Tapi kalau terkait dengan sedekah dia lebih lapang karena prinsipnya itu dia tidak terikat dengan fikih. Nah, kalau misalnya tadi kalau kita lihat dari contoh, tadi kan kita memulainya itu
yang persentase ini kan bicaranya Bunda Fitria dari persentase ya pertanyaannya ya. Kita kan mencontohkan dari yang pertemuan selanjutnya juga contohnya yang petani dengan pengembara itu ya, hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya. Nah itu kalau misalnya kita bisa ulangi sedikit, petaninya itu kenapa dapat rezeki yang diantar tanda petik gitu ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala berupa air yang mengalir ke kebunnya tanpa dia harus capek-capek, itu karena dia dari hasil panennya. Dari hasil panennya dihitung sepertiganya dia gunakan untuk makan, sepertiganya dia gunakan. Jadi anggap hasil panennya 30 juta, sepertiganya 10 jutanya untuk dikonsumsi keluarganya. Sepertiganya 10 jutanya untuk sedekah. Sepertiganya 10 jutanya untuk diputar lagi untuk bahan-bahan bibit, pupuk dan lain sebagainya. Itu dari kisah hadis riwayat Imam Muslim. Yang kedua, dari kehidupannya sahabat Salman Al-Farisi. Beliau menjadi pengrajin, kemudian modalnya itu 1 dirham. Kalau kita contohnya misalnya di Antam ya, 1 dirhamnya itu misalnya 95.000. Anggaplah 100.000 ya biar gampang ya. Modalnya 100.000, 1 dirham. Beliau jual 3 dirham, 300.000 kan? Nah, dari 300 dirham, 1 dirhamnya itu dijadikan modal lagi untuk besok. Ya kan, tadi modalnya kan 1 dirham ya. 1 dirhamnya untuk modal lagi, 1 dirhamnya untuk makan, 100.000 untuk makan sekeluarga sehari, 1 dirhamnya untuk sedekah. Jadi kalau misalnya tadi terkait dengan, ini kita pisahkan ya antara zakat dengan sedekah ya. Kalau zakat itu umumnya, nanti kalau kaitan dengan perdagangan itu nanti modal dikurangin dengan hutang, dikurangin dengan lain-lain. Nah, tapi kalau misalnya kaitannya dengan sedekah yang dicontohkan persentase tadi, berarti dari penghasilan. Gitu. Belum dikurang-kurangin kebutuhan, karena kebutuhan itu sudah masuk ke 1 dirham biaya sehari-hari tadi. Konsumsi sehari-hari tadi. Ya kan kalau konsumsi itu ya listrik lah apa segala macam kan. Nah, itu di sepertiganya. Maka tadi Kang Arif sampaikan, saya sampaikan, nggak usah mulai dari sepertiga dulu. Mulai aja dari 5% dulu, 10%, kita penghasilannya berapa? 10 juta. Ya sudah. Gunakanlah dari 10 juta itu misalnya 5 juta untuk konsumsi, 6 juta untuk konsumsi. Misalnya mulai aja dari 500.000. Kenapa? Kalau misalnya nanti kita mulainya dari kebutuhan tadi, lagi-lagi ya, kita akan terombang-ambing nanti akhirnya. Kalau tadi dari angka kita seolah-olah ini, kalau kebutuhan, nanti makin lama kebutuhan kita akan makin banyak. Tetap aja tuh bisa jadi bagi kita yang senang digoda oleh setan, bisa jadi seolah-olah jadinya penghasilan makin banyak, kebutuhan makin banyak, efeknya apa? Pembaginya seolah-olah terus kecil kan? Padahal Allah yang ngasihnya udah besar. Cuma kitanya aja, dan memang nggak cukup lah. Masa penghasilan 100 juta mobilnya Avanza kan nggak cukup pasti. Padahal itu adalah di kita doang kan itu. Gitu. Nah, makanya kalau kaitan sedekah, yang sepemahaman saya adalah dari penghasilannya ya, dari penghasilannya gitu. Tapi persentasenya disesuaikan ya, jangan terlalu maksa juga gitu. Sanggupnya 5% ya ayo 5% gitu. Mungkin gitu Mas Doni, maaf kalau ada kekurangan dalam penyampaian. Nah, gitu Kak Fitria. Jadi kalau tadi Kang Arif sampaikan sepertiga mah yaitu contoh ya Kang ya, tapi pada kenyataannya itu nanti disesuaikan dengan ya keadaan teman-teman gitu. Takutnya maksain sepertiga nanti ke depannya ya repot ke diri kitanya gitu. Nah, ini yang kedua dari Kak Rifatin. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau tanya kalau sedekah subuh itu diniatkan untuk orang tua bisa atau tidak? Boleh ya, boleh. Jadi maksudnya sebenarnya ya boleh-boleh saja ya. Maksudnya diniatkan untuk diri kita, diniatkan untuk orang tua kita gitu. Tapi kalau misalnya mau lebih baik juga sebenarnya saran saya sih lebih lebih nyaman ya sebenarnya sedekah subuh saja gitu. Sedekah subuh saja. Nanti
di antara misalnya gini ya, kalau pembiasaan di saya gitu kan diajar guru. Misalnya kita anggaplah misalnya sedekah subuhnya berapa, misalnya 10.000 gitu. 10.000 kan. Nah, berarti kan sebulan itu dapatnya 300.000 kan gitu ya, Mas Doni ya, dan ayah bunda semua. Ya. Nah, di situ kita niatkan dari yang didapatkan ada sebagian nanti ke panti asuhan, sebagiannya misalnya ngasih anak yatim tetangga, sebagiannya untuk wakaf atas nama orang tua, misalnya gitu. Jadi dari 300.000 itu kan nanti kan apa yang kita kumpulin di canceling ini akan kita keluarkan lagi kan, pasti kan, nggak kita kumpulin terus kan, kita keluarkan tuh. Nah dari sana nanti kita bagi. Nah ini hasilnya dapat 1.000.000 atau 300.000, 100.000 untuk ngasih anak yatim yang tetangga, 100.000 untuk orang miskin gitu. 100.000 bisa kita kasih misalnya orang tua ada yang sudah meninggal atau orang tua kita membutuhkan dan yang segala semacam, kita kasih atas nama orang tua kita. Jadi bisa itu gitu. Kalau pas kita sedekahnya ya sedekah aja, sedekah. Saya bersedekah gitu. Tapi kita niatkan memang nanti untuk alokasinya kan itu bebas ya. Dan sedekah-sedekah kita alokasikan kemana bebas. Mungkin demikian Mas Uni. Oke, nah tadi seperti itu ya jawabannya Kak Rifatin. Nah ini yang ketiga nih yang terakhir. Ustadz mau bertanya izin, misalkan kita terbiasa sedekah subuh di dalam rumah nih, kita bikin kencelengan kayak tadi. Tiba-tiba waktu zaman corona keuangan kita susah. Nah kita pakai uang si sedekah itu gimana hukumnya, Ustadz? Nah gimana tuh Kang? Iya makanya Kak sebenarnya uang sedekah itu sebaiknya memang kalau sudah kita ini periode tertentu kita keluarkan karena dia kan udah bukan uang kita lagi walaupun masih dalam kenceleng ya, walaupun masih dalam kenceleng. Tapi kan itu sudah bukan uang kita, itu sebenarnya uang sedekah kan gitu ya. Sudah uang sedekah. Sama dengan uang yang di dalam kenceleng masjid. Kita udah masukkan itu kan udah bukan uang kita lagi gitu. Walaupun kencelengnya di rumah atau di masjid itu sama-sama namanya kenceleng sedekah. Cuma kalau kenceleng masjid itu adalah kenceleng sedekah gabungan seluruh warga, kira-kira gitulah. Kan kita kenceleng masjid nggak mungkin kita ini kan. Apakah boleh kita minjem? Ya boleh saja misalnya. Kalau misalnya di masjid berarti kita cara minjemnya datang ke DKM ya. Saya ini susah banget lagi kondisi ini, boleh nggak saya minjem? Nah itu mah nggak, ngobrol sama DKM kan gitu ya. Bisa aja kan dipinjemin sama DKM. Tapi kan tetap lagi minjem kan, bukan ngambil prinsip itunya. Nah kalau sudah terlanjur itu gimana? Kalau sudah terlanjur ya diingat ngambilnya berapa kemudian dibalikin karena itu bukan uang kita sebenarnya. Gitu. Itu uangnya sedekah, uang sedekah kayak tadi aja. Canceling masjid itu adalah canceling untuk seluruh warga di sekitar masjid, dimasukin ke situ gitu. Paling kita bolehnya minjem. Itu pun kalau canceling masjid namanya ya harus minjem ke DKM kalaupun diperbolehkan. Nah, kalau yang di rumah gimana? Kalau sudah terlanjur ya harus diingat gitu. Kalau misalnya nggak ingat gimana? Ya diingat-ingat. Kalau misalnya nggak ingat banget gimana? Nah, biasanya nih kalau yang seperti ini biasanya Mas Doni dikiaskannya dengan seperti kita lupa rakaat sholat atau lupa misalnya kodoknya berapa hari. Kadang-kadang kan ada ya udah banyak banget, lama banget, badungnya lama gitu kan bertahun-tahun, lupa dia berapa yang kelewat gitu kan puasa Ramadan. Nah, biasanya kalau yang seperti ini, kalau sholat kita lupa nih misalnya ya Mas Doni, ini rakaat 3 atau rakaat 4 lupa banget, ambil yang paling sedikit. Dalam arti yang kita baru rakaat 3, baru 3 rakaat gitu. Genapin aja jadi 4 gitu. Lebih baik lebih daripada kurang kalau hal ini. Nah, misalnya kita puasa tuh. Ini lupa nih, ada orang dulu masa ininya badung banget sehingga lewat puasa Ramadan bertahun-tahun. Ini saya selama berapa tahun ini 50 puasa atau 45 ya. Ambil yang 50 kalau ragu gitu. 50. Nah, sama juga kan uang tadi kan saya sampaikan ya, harus diingat-ingat tuh ngambilnya berapa kan. Tanda petik ngambilnya berapa harus dibalikin. Nah, kita lupa ini, Kang, 200.000 atau 250. Ingat-ingat lagi, lupa. Ya udah 250 berarti. Seperti itu. Jadi ngambil yang 250. Karena lebih aman di akhirat nanti kita kelebihan kan, ngasih kelebihan daripada kurang gitu. Mungkin demikian. Jadi kalau sudah terlanjur mah ya mau gimana lagi ya, yang penting dibalikin ke sesuai tempatnya gitu. Sedekahnya jadi bukan niat sedekah lagi tapi niatnya untuk
kalau ngebalikin 250.000 itu bukan niat sedekah masukin ke canceling, tapi niat untuk mengembalikan yang sudah pernah diambil gitu. Nah, Demikian. tadi itu jawabannya nih katanya. Jadi ya kalau misalkan memang yang terdesak ya itu ya misalkan terdesak banget ya boleh dipakai tapi ingat-ingat kita untuk membalikannya gitu. Oke, Kang Arif, ini kita lanjut. Ini satu lagi deh nih, Kang. Tanggung ya. Dari Kak Ya. Arfitria. Apakah benar hukumnya sedekah itu bagi orang yang masih punya hutang? Apa? Ya tergantung, bukan haram ya. Sebenarnya lebih ke prioritas ya. Dan tergantung hutangnya. Misalnya kan kita KPR, kalau ada yang KPR syariah juga kan hutang ya. Masa selama 15 tahun KPR syariah kita nggak sedekah kan gitu ya. Tergantung. Yang nggak boleh ini gini, kita punya hutang misalnya 500.000. Ada uang 500.000. Kemudian kita milih sedekah dibandingkan kita bayar hutang. Padahal bayar hutang itu wajib. Sedekah itu sunnah. Tapi cara kita melihatnya juga wajibnya itu kalau KPR ya bayar hutang wajib. Cuma kan kita nggak bisa bayar. Kalau bisa bayar langsung kan berarti kita nggak ngambil KPR kan. Yang ngambil KPR syariah tadi kan. Kita kan lunas. Nah, cara lebih gampangnya gini. KPR syariah contoh gitu ya. Kalau kita punya uang misalnya 3 juta. 2 jutanya habis untuk nafkah anak gitu misalnya. Mas Dika. Kemudian sisa 1 juta. Nah, ternyata 1 juta ini, ternyata 1 jutanya itu harus kewajiban kita bayar KPR syariah. Lebih milih mana kita kan, sedekah atau bayar KPR syariah? Ya bayar KPR syariah karena itu udah kewajiban. Gitu. Tapi bukan berarti akhirnya kita nanti, nah itu gimana? Ya nangislah sejadi-jadinya. Kenapa saya hamba Allah yang maha kaya nggak bisa sedekah bulan ini? Maka kita lebih semangat lagi jualannya di toko rame misalnya kan, biar bulan depan kita nggak hanya 1 juta tapi kalau bisa 1.100.000 gitu. Jadi maksudnya jangan jadikan jawaban itu kemudian jadikan kita malah jadi alasan untuk selalu seperti itu, tapi jadikan pendorong justru. Nangis kalau bisa 1 bulan, kenapa saya bulan ini nggak bisa sedekah gitu. Padahal dulu orang-orang dulu aja sedekah walaupun hanya dengan 2.000 tadi kan misalnya bahasa kita ya Mas Doni ya 1.000 itu bisa tuh. Nah saya nggak bisa ini sampai ke level saya nggak bisa sama sekali untuk sedekah atas 1.000 pun. Nangis lah. Biar bulan depan kita lebih semangat lagi gitu. Jadi kalau misalnya konteksnya tadi kita punya uangnya 1 juta, bayar KPR-nya 1 juta, apakah saya menghabiskan 500.000 sedekah gitu kan ingin mencapai persentase tadi misalnya ya, atau saya bayar hutang ya bayar hutang, jelas kewajiban itu lebih utama. Tapi kalau konteks yang lebih besar, jangan sampai kita KPR 15 tahun kemudian kita nganggap kalau orang hutang, Kang Arif pernah bilang kalau lagi hutang bayar hutang ya sudah saya fokus saya bayar hutang. Kan gitu maksudnya. Maksudnya adalah ya disesuaikan dengan kondisinya. Jadi mana yang paling bagus ya bayar hutang dan sedekah juga gitu. Jangan sampai kita punya hutang kemudian kita lepas dari sedekah kita gitu. Nah, itu kan insya Allah kalau saya sih mendoakan insya Allah mudah-mudahan kita nggak ada di kondisi di mana kita harus kalaupun ada yang di sini misalnya KPR syariah atau berhutang nggak harus membayar hutang kita atau cicilan hutang yang sampai akhirnya kita nggak bisa sedekah sama sekali. Itu kan itu sangat luar biasa sebenarnya ekonomi kondisi seperti itu. Mudah-mudahan tidak sampai seperti itu. Mungkin demikian. Betul. Nah, ya betul. Masuk akal juga ya benar ya Kang ya. Ketika orang yang punya hutang itu haram hukumnya ya betul juga. Kalau misalkan saya nih lagi nyicil rumah masih punya cicilan KPR, masa iya kita nggak bisa sedekah ya. Nah benar juga sih. Nah itu alhamdulillah kita udah dapat insight baru dari Kang Arif ya, masya Allah ilmu-ilmu barunya. Nah ini lanjut ke sesi bagi-bagi hadiah nih. Ini ada 2 voucher belanja senilai 25.000 di toko Rame. eh kita berikan buat teman-teman yang sudah hadir. Nah ini mau dari Kang Arif dulu atau dari saya nih? Kita kasih pertanyaan ke teman-teman nih Kang. Dari Mas Doni boleh. Oke dari saya dulu. Ya. Dari saya nih pertanyaan buat teman-teman. Ini mah kita bicara mengenai toko Rame. Ada berapa brand yang ada di platform toko Rame?
Yang bisa jawab silakan sebutkan via on cam. Ada berapa brand? Oke, Kak Umu, Bunda Umu, silakan sebutkan Bu. Ada berapa nih? Nah, silakan udah tuh, udah saya klik unmute. Oke, ada 7, ada 9 Kak. 9, boleh apa? Sebutkan. Maisur, Maisur, Rila, Sister Habaib, Lila, baik, Dejef, baru 3 nih. Dejaf, Dejaf, terus baru 4 nih. Nekla, Nekla, Mufes, terus Nekla, apa Bu? Maaf. ya, Afawar, Oh, AP Work, oke. Terus putus-putus suaranya Ibu. Afawar, Gimana putus-putus suaranya? Sorry, maaf. Gimana Ibu? Putus-putus? Sudah 7 nih. Apa nih? Katanya kan 9, 2 lagi. Sakwil, Will. Satu lagi apa Will. nih yang brand cewek nih? Well, Brand cewek. ngomongnya nggak bisa. Satu lagi nih yang brand cewek yang casual nih apa nih? Satu lagi. Wave ya Kak. Bukan, huruf depannya V. Brandnya. Ayo apa? Satu lagi nih. Ngomongnya nggak sih. Apa nih? Ayo teman-teman kalau ada yang mau Ada jawab tulisannya. silakan. Huruf depan brandnya V. Ini untuk artikel casualnya cewek. Ayo siapa yang mau jawab silakan, boleh nih yang lain nih. Sambil nunggu Kak Bunda Ungu. Aku Mas, Verle Mas. Oh boleh Kak Yuni. Nah maaf nih, aduh Bunda Ungu. Kak Yuni silakan. Ayo apa nih? Verle, Sebutkan. Perle, Avewox, Avework, Mopes, Mopes. Mansur, Apa? Sorry. Mansur. Maisur. Oke, apalagi? Terus Apalagi? Sister Lila. Sister Lila. Oke, terus? Tadi apa lagi sih? Aku lupa. Brand Dejab. cowok belum disebut nih. Dejab, oke. Satu lagi. Nekla. Nekla, satu lagi ada. Ini belum disebut nih brand cowok. Avewox. Casualnya cowok. Work, oke. Oke, selamat Bu Yuni. Jadi sebenarnya toko Rame itu ada 7 brand. Jadi ada Masyur, Avework, Verle, Dejaf, Habaik, kemudian Nekla, sama Verle. Nah sebenarnya ada 7. Kalau untuk Moves sama Sequil juga sih masuk. Itu lebih masuk ke artikel. Oke, Bunda Yuni nanti bisa hubungin kita ya. Nah ini satu lagi, silakan dari Kang Arif. Mungkin teman-teman mau dikasih pertanyaan nih dari Kang Arif. Monggo. Nanti Kak Yuni Satu silakan ini, ya. Mas Doni. Satu. Oh iya, ini aja. Nama anaknya Sa'ad bin Ubadah tadi. Nama anaknya Sa'ad bin Aduh. Ubadah radhiyallahu anhu. Enggak. Nama anaknya Sa'ad bin Ubadah. Nih namanya unik nih. Saya baru dengar juga. Oh nih Kak Fitriani nih duluan nih. Kak Fitriati ya, Arifah ya benar, Ois. Oke, coba kok nggak on cam nih Kak? Iya, Betul ya Kang ya? benar. Kais bin Sa'ad. Oke, kayaknya Kak Fitriani malu-malu nih nggak on cam untuk menjawabnya. Oke, untuk Bunda Yuni sama Bunda Fitriani nanti bisa hubungi tim Toko Rame untuk mengklaim voucher belanjanya. Oke, sebelum penutupan kita mau dokumentasi dulu, teman-teman. Silakan on cam buat sesi dokumentasi nanti biar dikirim ke grup. Boleh on cam dulu teman-teman.
Kita mau ada sesi dokumentasi. Nah, nanti dari Mas Dika nih yang fotonya. Oke, ayo saya hitung sampai 5 nih ya. Udah on cam semua nih. 1, 2, 3, 4, 5. Udah nih, segini doang nih. Oke, Mas Dika siap-siap foto ya. Kita foto nih. Oke. 1, 2, 3. Oke, siap sudah. Oke, sudah di penghujung acara. Saya atas nama host dari Toko Rame mengucapkan terima kasih nih dari Kang Arif. Mungkin ada mau disampaikan lagi sebelum penutupan atau sudah cukup, Kang? Cukup Mas Doni, terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan semuanya berkah semuanya Ramadan ini. Amin, alhamdulillah. Ya, teman-teman, kita udah di penghujung acara. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Insya Allah materi atau topik yang disampaikan Kang Arif bermanfaat ya. Saya juga jadi tahu ternyata bersedekah pada sholat subuh itu didoakan oleh malaikat. Nah, sebelum penutupan saya mau info ke teman-teman, jangan lupa pantengin terus media sosialnya Toko Rame. Karena kita masih ada promo-promo dan juga produk-produk yang bakal kita launching untuk bisa diorder gitu. Oke, cukup sekian untuk agenda Community Talk pagi hari ini. Saya atas nama perwakilan Toko Rame mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf jika masih ada kekurangan dalam penyampaian atau menjadi hostnya. Sekali lagi sampai ketemu di Community Talk di minggu depan teman-teman. Jangan lupa pantau terus untuk media sosial Toko Rame-nya. Oke, semuanya saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Arif dan teman-teman semua. Saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.